Salah satu untuk membuat kesembuhan jiwa kita adalah berkarya. Salah satu karya tersebut adalah menulis. Itu juga yang dilakukan oleh seorang penulis kreatif dan sangat produktif, Ihan Nurdin. Ihan meskipun dalam kondisi yang serba terbatas karena COVID-19, tetap bisa menyelesaikan produksi-produksi karyanya. Salah satunya adalah kumpulan cerpen yang bertajuk Rihon. Kumpulan cerpen ini merupakan bagian dari gempitanya semangat berkarya yang dimiliki oleh Ihan Nurdin. Banyak hal yang bisa kita baca dari 28 tulisan dari cerpen-cerpen yang terinspirasi dari banyak hal dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah pertemanan, keluarga, dan juga relasi terdekat lainnya. Untuk itu saya akan mengajak Anda ngobrol bersama narasumber saya di sebuku Inspiring Like a Book. Mari kita sapa Ihan Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Hendra di Hendra Shah Official. Tentu saja ini menjadi edisi yang berbeda dari sebelumnya, karena edisi ini merupakan interview saya dalam program Sebuku Inspiring Like a Book. Dan banyak tema-tema yang disampaikan oleh sahabat semua melalui baik messenger kepada saya, dan banyak yang juga menginginkan mengangkat sosok-sosok yang punya karya kreatif dan juga bisa memproduksi apapun yang mereka sedang pikirkan dalam bentuk tulisan. Salah satunya di episode kali ini dalam Sebuku Inspiring Like a Book, saya akan menghadirkan satu sosok yang sudah beberapa kali mengisi acara konten saya di Hendra Shah Official. Tapi sekarang kita akan lebih dekat lagi ngobrol dengan salah satu sosok perempuan kreatif. Dia seorang penulis, dia seorang jurnalis, dan juga banyak karya-karya dihasilkan, terutama di saat-saat krisis seperti ini di masa pandemi. Dia adalah Ihan Nurdin. Langsung saja kita sapa. Apa kabar Ihan? Alhamdulillah Bang Hendra. Alhamdulillah ketemu lagi. Ya. Sehat ya? Terakhir ketemu kapan ya? Bulan lalu ya? Bulan lalu. Ya. Ihan, banyak yang mengirimkan pesan, katanya Bang Hendra jangan maksudnya jangan yang serius-serius sekali juga di kontennya. Aja juga misalnya kayak orang-orang yang punya karya, terutama yang bisa melawan dalam tanda kutip lah ya, misalnya dalam masa Covid ini kan orang sering berpikir waduh semua serba terbatas, nggak punya kesempatan untuk ikut training, kemudian mau buat buku sepertinya semuanya serba terbatas. Tapi Ihan melahirkan salah satu karya terbaik Ihan, kumpulan cerpen dengan title atau judul itu Rihon ya. Iya, Rihon. Dan Mas udah baca sih. Dan apa itu ada 28 cerita, dan 28 itu rasanya kalau kita baca nih, bagian belum baca mesti baca dan beli bukunya. Jadi kayak ada pesan-pesan sendiri di tulisan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, pertanyaan pertama nih Ihan. Di ujian. Ihan, untuk menghasilkan karya-karya yang bagus itu kan nggak mungkin ketika kita menulis langsung jadi, tentu ada kayak backstory di belakangnya, kemudian ada juga pikiran-pikiran masa lalu yang kita panggil seperti recall, seperti itu, terus pada akhirnya oh ya ini perlu kita tuliskan. Di kumpulan cerpen Rihon ini, itu terjadi nggak pada seorang Ihan Nurdin? Ya, yang pertama terima kasih ya untuk Bang Hendra. Ini kayaknya kali ketiga ya Bang ya? Kali ketiga ya? Istimewa sekali ya bisa 3 kali nongol di channel yang sama ya. Memang ini karya terbaru saya, Rihon, isi 28 cerpen. Itu mulai saya kumpulkan dari tahun 2006 sampai sekarang, dari 2006 sampai ke 2019 ya. Jadi memang sudah belasan tahun. Mungkin agak sedikit bercerita tentang bagaimana Rihon ini lahir ya Bang ya. Memang di awal itu dari dulu ketika saya mulai tulis cerpen tidak pernah untuk berpikir bahwa oh ini suatu saat akan menjadi sebuah buku gitu. Tapi yang penting sekali adalah bagaimana saya terus menulis khususnya cerpen. Karena memang saya menekuni dunia kepenulisan itu berawal ketika saya suka buat puisi, ketika saya nulis cerpen ya, cerita-cerita pendek. Nah memang betul seperti Bang Hendra bilang tadi,
setiap cerita-cerita yang ada di Rihun ini memang dia tidak berdiri sendiri, dalam artian dia tidak murni imajinasi seorang Ilhan ya, tetapi berdasarkan apa yang Ilhan rasakan, apa yang Ilhan lihat, dan apa yang Ilhan dengar dari berbagai realitas yang ada di sekitar Ilhan gitu. Khususnya mungkin kalau teman-teman yang belum baca Rihun, sebagian besar tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ini adalah bercerita tentang perempuan. Jadi memang lebih banyak mengekspor perasaan ya, sesuatu yang selama ini mungkin dianggap agak malu-malu untuk dieksplorasikan, agak tabu. Tapi Ilhan sendiri lebih suka mengeksplorasi itu. Kenapa? Karena yang pertama, ketika kita menulis dan kita mengeluarkan ekspresi, itu adalah bagian dari terapi. Jadi ini bukan hanya menulis dengan target supaya ceritanya dibaca orang, tetapi pada awalnya adalah menulis untuk menyembuhkan diri sendiri dulu. Dari apa? Dari misalnya ketika kita menemukan atau kita melihat suatu kejadian tetapi kita tidak bisa melakukan apapun, kita tidak bisa memberikan solusi, dan itu jadi beban bagi kita kan. Minimal kita sudah mengeluarkan beban itu menjadi sebuah karya. Dan ketika karya itu dibaca orang, harapannya itu tidak terulang pada perempuan-perempuan yang lain. Ya, jadi misalnya di sini bercerita tentang cinta tanpa syarat, ya, tentang misalnya cinta terlarang atau cinta segitiga. Itu mungkin bagi sebagian orang menikmati itu sebagai sebuah, oh ya ini karya fiksi yang indah, diksinya mungkin mendayu-dayu, tapi lebih dari itu pesannya bagaimana tidak ada perempuan-perempuan di luar sana mengalami seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh di dalam buku ini, yang dia merasakan kehilangan misalnya seperti itu. Nah kemudian juga kenapa pada akhirnya dia menjadi Rihun, karena saya pikir ini kan udah lama sekali ya Bang ya, dari 2006 sampai sekarang sudah belasan tahun. Dan ada sebenarnya ada beberapa cerpen lagi, tapi ini saya pilih 28 cerpen yang menurut saya layak untuk dibukukan dan layak juga dibaca oleh orang, supaya karya-karya ini tidak tercecer. Dulu saya cerita-cerita yang ada di sini kan tuh semuanya sudah dimuat di media massa. Saya pernah terpikir untuk bikin pameran cerpen dulu. Bikin pameran cerpen, jadi itu cerpen mingguan tuh saya clipping, saya simpan semua. Tetapi karena udah lama sekali, kemudian juga korannya udah kusam gitu kan. Kalau untuk misalnya kita bingkai atau kita bikin pameran, itu kayaknya mungkin butuh waktu juga yang panjang, kemudian juga ribet, di modalnya juga besar gitu kan. Akhirnya saya berpikir, oh ini salah satu bentuk dokumentasi yang sangat efektif. Jadi yang bentuk mengumpulkan cerpen itu. Baik Ilhan, tadi kita udah dengar bagaimana proses cerpen itu habis dan cukup lama, memulainya starting 2006 ya, sampai sekarang nyaris hampir bisa kita bilang 12 tahun mungkin ya. 12 tahun. Sekitar mungkin ibaratnya anak-anak ini cerpen udah usia SMP gitu kan. Udah remaja. Ilhan, ada yang menarik. Yang menarik adalah ada sebuah enduran terlihat di Ilhan. Enduran itu yang Abang maksudkan adalah kekuatan, terutama batin untuk menulis, karena proses yang panjang itu kan nggak semua orang sabar ya. Misalnya udahlah nggak jadi, atau ya udahlah biarlah bersekuel saja 1, 2, 3. Tapi Ilhan dengan upaya yang kuat, endurannya juga luar biasa sampai akhirnya 22 cerpen. Nah, ada semacam ritual ataupun mungkin ada gaya hidup yang bisa share dengan penonton kita, yang akhirnya itu menjadi kayak sebuah dorongan. Kenapa kita harus menuntaskan sebuah karya? Di samping berkarya itu kan kayak mencari rezeki juga kan? Kadang-kadang ada saatnya malas, down, terus lingkungan kayak nggak mendukung, atau kitanya juga tidak survive untuk itu. Tapi ini kayaknya running well walaupun waktunya yang panjang. Apa yang Ilhan lakukan yang bisa menjadi stimulus bagi Ilhan untuk itu? Yang pertama adalah konsistensi ya Bang ya. Konsistensi itu dalam artian begini, memang ketika Ilhan menulis cerpen-cerpen di dalam kumpulan antologi Rihun ini, itu tidak ada target misalkan dalam 1 bulan Ilhan harus selesaikan 1 novel, sehingga misalnya dalam waktu 2 tahun nanti akan terkumpul 24 cerpen kemudian dibukukan. Itu sama sekali tidak seperti itu. Jadi cerpen-cerpen yang lahir di dalam buku ini adalah cerpen-cerpen yang memang itu sangat alami sekali. Jadi sesuatu yang lahir secara tiba-tiba malah bisa dibilang ya, karena kan ide itu kita mungkin bisa memprediksikan atau kita merencanakan saya akan menulis tema ini, tetapi ide itu kan dia suka datangnya tiba-tiba. Nah itu ide yang tiba-tiba itu yang ketika Ilhan eksekusi langsung menjadi sebuah cerpen. Jadi memang
kalau misalnya kita ibaratkan seperti buah, itu adalah buah yang masak di pohon, bukan buah yang dikarbit gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak ada pemaksaan ketika karya itu harus dibuat aliran seperti itu, tidak. Jadi murni memang berdasarkan, karena sebagian besar cerita-cerita di dalam buku ini imajinasi bercampur dengan kenyataan. Jadi misalnya kayak cerpen ketika Jiwa Ras Pergi, itu bercerita tentang seorang perempuan yang suaminya hilang ya, suaminya hilang kemudian meninggal ketika konflik. Itu juga berdasarkan pengalaman ya. Saya Ihan tuh tinggal di Aceh Timur, berasal dari Aceh Timur, salah satu daerah basis konflik juga. Ada salah satu teman ayah dulu yang kejadiannya mirip-mirip seperti itu, dan Ihan kenal sosok tersebut ya. Ihan kenal Ihan kenal Wawa itu, kemudian dia mengalami seperti itu, sehingga Ihan membayangkan kalau misalnya Ihan yang menjadi istrinya atau Ihan yang menjadi anak-anaknya akan seperti apa reaksi Ihan terhadap kejadian-kejadian seperti itu. Maka itu yang kemudian ketika menulis cerpen itu harus menangis, Ihan menangis untuk mendapatkan feel, ya, untuk mendapatkan suasana batin gitu kan. Ketika kita misalnya ketika harus mengilustrasikan kesedihan itu seperti apa gitu, nggak bisa kita menceritakan atau mendeskripsikan kesedihan kalau kita tidak merasakan kesedihan itu sendiri. Misalnya ketika kita merasakan dada ini rasanya nyeri ya, ketika kita merasakan kehilangan, walaupun itu bukan kita yang merasa hilang, tetapi kita berusaha merasakan kehilangan orang lain, itu bisa kita hadirkan. Nah, makanya Ihan tuh lebih suka nulis cerpen malam. Malam, lebih hening, tanpa musik. Ihan lebih suka nulis tanpa musik karena itu lebih mudah untuk kita menghadirkan suasana ya, menghadirkan suasana, memunculkan emosi itu lebih mudah. Jadi memang cerpen-cerpen di dalam buku ini tidak seketika, makanya waktunya bisa selama itu. Dan sebenarnya juga keinginan untuk menerbitkan kumpulan cerpen ini sudah ada tuh sekitar 2 tahun yang lalu. Bahkan covernya juga Ihan sudah mulai minta teman Bang Said Fadil namanya untuk bikin itu sejak 2018. Tetapi Ihan ketika melahirkan karya itu tidak mau tergesa-gesa. Artinya dia harus perfect dulu menurut Ihan, baru itu kita luncurkan ke publik. Ihan sendiri puas, dan Ihan memang sangat puas, terutama untuk cover ya. Menurut Ihan ini sangat luar biasa sekali, menggambarkan seluruh isi cerita yang ada di dalam buku, dan menurut Ihan sangat elegan. Terima kasih ya buat Bang Said yang sudah bisa mengilustrasikan apa yang Ihan inginkan gitu lewat covernya. Cover seorang wajah perempuan, kemudian ada gambaran juga lingkungan di sini, sosok-sosok laki-laki dan burung, dan ini kayak secara apa ya, secara eksplisit ada gambaran semua isi dari cerita ini. Ada air mata juga, ada gelombang. Ihan, kita mau bercerita tentang tadi itu udah ketahanan menulis ya. Kemudian Ihan juga sempat cerita tadi bahwa ada proses yang bagaimana sih menghadirkan kesedihan orang lain dalam diri kita. Itu nggak gampang gitu kan ya. Dan mungkin kalau kita barangkali cepat tersentuh, kita bisa membayangkan seperti itu. Tapi pertanyaannya nih Ihan, ini kan meminjam kisah orang lain yang kita lihat dan hadir gitu. Ihan sendiri bagaimana caranya memproses setting waktu dan tempat itu? Main lagi ke tempat itu nggak, misalnya visit gitu? Ya, memang kalau kita menulis cerpen itu, ini menurut hemat Ihan ya Bang ya, agak berbeda seperti kita menulis novel. Kalau kita menulis novel itu kita perlu setting yang sangat kuat sekali, dalam artian itu benar-benar harus terceritakan, harus tergambarkan di dalam cerita. Tetapi kalau sebuah cerita pendek, dia untuk setting itu bahkan ada yang tidak terlalu menonjol. Jadi hanya yang ditonjolkan itu adalah tentang perasaan misalnya, atau tentang misalnya emosi atau dialog, dan tokoh-tokohnya juga tidak terlalu banyak. Tetapi memang ada beberapa yang misalnya di dalam cerpen Urung Muda Jakuring gitu ya. Nah, Urung Muda Jakuring ini menceritakan tentang sebuah bukit, dan itu ketika Ihan menuliskan itu, yang Ihan bayangkan adalah bukit di belakang rumah Ihan. Jadi kita tetap perlu gambaran seperti apa kondisinya, walaupun mungkin tidak langsung ke lokasi gitu ya. Tetapi ada beberapa yang memang untuk mendapatkan itu Ihan ambil setting-setting tempat yang
katakanlah misalnya ketika Ilham menemukan suatu tempat di tepi sungai, nah itu memang Ilham membayangkan tempat-tempat yang pernah Ilham pergi, gitu. Dan disitulah sebenarnya kekuatan imajinasi itu ya, kekuatan imajinasi kita boleh mencampurkan antara imajinasi dan faktanya seperti apa gitu, karena ini kan bukan buku referensi ya, jadi walaupun itu tidak detail ya nggak masalah kayak gitu. Nah kemudian juga misalnya untuk menggambarkan, untuk mendapatkan bagaimana sih emosi, jadi fungsi salah satu sastra itu kan sebenarnya untuk ini ya, penyembuhan gitu ya. Ya untuk penyembuhan juga, kemudian juga untuk istilahnya makanan jiwa kita gitu, untuk makanan jiwa kita. Nah itu yang Ilham terbanyak selama ini membaca buku-buku ya, kalau kita suka nulis cerpen ya pasti kita harus baca cerpen, harus baca sastra gitu kan. Nonton film juga, makanya kalau Ilham tuh lebih senang nonton film yang diperhatikan itu biasanya ada emosi orangnya dan juga dialog tokoh di dalam film itu sendiri. Jadi bukan cuma sekedar oh asik, oh enak gitu ya, tetapi ketika ekspresinya seperti ini, misalnya ketika orang lagi marah, ekspresi dia lagi marah tuh kenapa sih, gimana sih, matanya, sorot matanya seperti apa misalnya, kemudian bentuk kendingnya seperti apa, kemudian dahinya bagaimana, berkerut atau tidak. Nah itu yang harus benar-benar kita perhatikan, sehingga ketika itu kita bawa dalam tulisan memang cocok. Oh ternyata kalau orang marah itu sorot matanya seperti ini misalnya, kemudian misalnya lagi emosi mungkin bibirnya bergetar seperti apa. Nah itu bisa kita deskripsikan, dan memang sebenarnya lebih lagi pada apa yang masuk itu yang keluar gitu kan. Jadi ya kita mau tidak mau tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga misalnya Bang Hendra tadi ya misalnya apa dari yang kita lihat gitu kan. Seperti misalnya Ilham juga pernah menuliskan salah satu tulisan deskripsinya itu tentang sebuah kafe gitu. Ya itu berarti kan kita memang harus melihat gitu kan letaknya di mana, karena ketika kita menggambarkan sebuah setting tempat itu juga nanti dia ada untuk kita mengaitkan dengan dialog misalnya atau dengan orang-orang yang ada di sekitar itu tuh jadi nyambung. Jadi dia nggak kayak ini kok kayak nggak nyambung ya ceritanya, atau kayak ada yang bolong-bolong gitu. Artinya kesinambungan dari cerita itu nyatu. Iya betul. Termasuk juga membangun dialog-dialog seperti itu ya. Dengan Ilham kan udah banyak menulis ya, ada antologi, kemudian ada buku, ada cerpen. Kalau tulisan-tulisan lepas tuh nggak dihitung lagi lah. Dengan bagaimana caranya tetap menjaga konsistensi itu, karena untuk mengeluarkan atau melahirkan diksi-diksi atau dialog-dialog yang kuat itu kan butuh ketajaman atau imajinasi yang kuat. Kemudian penempatan bahasa-bahasa di mana yang harusnya memang dialog itu keluar dan kuat. Nah, mengutip misalnya seperti yang pengalaman Abang sebagai pembaca Rihun ini ya, di tulisan pertama tentang kematian itu ya, bayang-bayang kematian. Awalnya jujur aja nggak berani membaca itu duluan gitu, tapi pengalaman Abang sebagai pembaca juga nggak pernah melewati dari tengah dulu gitu. Itu kan masing-masing juga psikologi sebetulnya dari awal kok ada cerita soal kematian gitu ya. Tapi ketika baca itu kayaknya memang akhirnya sebagai pembaca Abang berpikir ini memang pantas dijadikan sebagai tulisan pembuka, karena Ilham secara tidak langsung mengajarkan atau memberitahukan di situ orang mulai dari kehidupan yang tiada dan akan kembali juga kepada yang tiada seperti itu. Tapi ada dialog-dialog yang kuat seperti itu di situ, tentang kesedihan, memancing emosional juga gitu. Sebagai pembaca jujur setelah itu ada rasa kayak tarik nafas yang dalam dulu, oke, saya stop di sini dulu dan saya pahami tulisan pertama, baru tulisan kedua. Pertanyaannya kenapa memilih itu jadi tulisan pertama? Jawabannya sederhana sih, karena itu cerita pertama ini dibuat di media massa. Oke. Oh, baiklah. Iya, itu cerita Ilham yang pertama dibuat di media massa, bayang-bayang kematian. Aceh Nabil Zain dulu diterbitkan oleh Aceh Recovery Forum kalau tidak salah ya, setelah tsunami. Itu memang salah satu yang sangat berkesan juga buat Ilham. Ya maklum lah ya, kan kalau yang pertama itu apalagi dimuatnya di majalah gitu ya, pasti dan honornya juga besar gitu. Iya, jadi itu pemilihan itu ya memang karena itu yang pertama aja, bukan karena judulnya bayang-bayang kematian atau apa gitu. Itu memang
hanya itu saja. Hanya itu saja. Tapi itu menyedot emosi sekali ya membacanya, karena Ihan kan memaparkan tentang sosok di situ ya kan, bagaimana dia bermetamorfosa menjadi sesuatu. Tapi saya nggak akan ceritakan sampai semua, karena kalau saya cerita nanti kayak nggak baca lagi. Jadi sebenarnya membaca, dan itu memang fantastis sekali, betul-betul kayak apa ya, memancing emosi. Dan satu hal lagi, Ihan juga memilih diksi-diksi yang pas di situ. Nah, kembali kepada karya Ihan. Ihan sudah banyak pengalaman. Bagaimana Ihan melihat apresiasi masyarakat terhadap karya-karya sastra Ihan? Memang kalau kita berbicara soal sastra ini sependek yang Ihan tahu ya Bang, ya memang itu sangat segmented ya, sangat segmented. Tapi kalau untuk Rihun sendiri apresiasinya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan Ihan juga maksudnya dari segi penjualan ya, maksudnya kadang-kadang kan itu menjadi salah satu indikator juga kita mengatakan bahwa orang mengapresiasi karya gitu. Yang sendiri awalnya tidak terlalu menargetkan yang harus terjual segini, tapi ternyata banyak gitu, banyak gitu terjualnya. Kemudian juga misalnya kalau untuk kita lihat yang lain juga, sekarang banyak penulis-penulis baru yang muncul gitu kan, dan karya-karya sastra Indonesia itu bagus. Terus terang Ihan bukan pengamat juga ya Bang ya, maksudnya kalau ditanya soal perkembangan juga Ihan tidak tahu. Tapi kalau misalkan untuk apresiasi ya, komunitas-komunitas menulis juga terus bermunculan gitu ya. Kemudian juga misalnya sekarang juga sastra itu tidak hanya dibincangkan di belakang meja saja, misalnya di balik layar, tapi juga di beranda-beranda media sosial kita mulai muncul gitu. Dan itu menurut Ihan juga salah satu apresiasi, artinya sastra ini bisa berkembang sesuai dengan dunia saat ini gitu ya. Sekarang kan sudah era digital dan sastra juga masuk ke situ. Bahkan misalnya ada pegiat-pegiat literasi yang dia tidak hanya menulis tetapi juga membuat sastra ini jadi dia bacakan gitu. Jadi kita dengar cerpen-cerpennya itu dia siarkan di YouTube, kemudian kita dengar seperti kita mendengar dongeng gitu. Itu menurutnya salah satu terobosan, dan penontonnya pendengar juga banyak, dan itu menurutnya juga salah satu apresiasi dari masyarakat pembaca ya. Dan pengalaman Ihan nih menulis buku yang serius sampai dengan cerpen. Kalau buku itu tuh ada beberapa teman yang bilang, bagaimana ketika Bang tanya gimana pendapat kalian misalnya tentang buku, apa yang kalian senangi, banyak yang bercerita buku ini, apalagi kalau biografi itu kadang yang ditonjolkan kan kebaikan orangnya, sampai tidak menyisakan satupun kesalahan seperti itu, saking perfectnya. Tapi kalau di cerpen kan kita bisa bermain-main dengan emosi, kemudian bisa menghadirkan, dan kadang-kadang kena sekali dengan kehidupan orang. Nah, untuk proses ini Mbak Ihan, proses produksinya sulit mana dengan menulis buku? Mungkin ada juga yang bertanya seperti itu, walaupun ya menulis cerpen juga sulit, tidak kalah sulitnya, tapi dari pengalaman Ihan supaya yang menonton juga punya jawaban seperti itu. Ya, mungkin kita tidak hanya spesifik ke cerpen, tetapi lebih ke fiksi ya Bang ya. Fiksi dan non-fiksi itu sama-sama punya tantangan. Bahkan sampai sekarang Ihan belum bisa bikin novel. Belum bisa bikin novel karena itu juga menurut Ihan tidak mudah. Kalau kita menulis biografi, yang kita akan tulis itu kan jelas. Misalnya Ihan mau tulis tentang biografinya Bang Hendra. Jelas Hendra ini ada sosoknya. Alur hidup seorang Hendra itu dari lahir sampai usia sekarang itu sudah jelas step-stepnya. Lahir tahun sekian, SD tahun sekian, SMP, SMA dan seterusnya. Kemudian pencapaiannya ini, tantangan yang dia lalui ini. Itu sudah jelas, kita tinggal wawancara orang itu, tinggal nanti kita tuliskan. Tetapi kalau kita bikin karya fiksi, tantangan terbesarnya adalah menciptakan si tokohnya ini sendiri. Oke, saya sudah menciptakan Hendra versi fiksi misalnya ya. Saya mau apain si Hendra ini? Apakah dia mau jadi seorang dosen? Apakah dia mau jadi seorang pengusaha? Atau apakah dia mau jadi birokrat, legislator? Saya mau jadi apakan? Oke, setelah saya tentukan Hendra legislator, bagaimana perjalanannya, konfliknya bagaimana merumitkan dari awal kehidupan dia sampai sekarang. Jangan sampai ada bolong-bolongnya. Nah, di situ tantangannya Bang.
Karena kalau kita tidak pandai menyingkronkan alur hidup si tokoh, itu pasti akan jadi cerita yang lompat-lompat, yang nggak menarik menurut Ihan. Dan itu makanya kenapa ketika kita menulis tidak hanya non fiksi, fiksi pun sangat dibutuhkan outline. Walaupun itu semuanya ide sudah ada di dalam kepala kita sudah punya alur cerita akan kita buat seperti apa. Tapi kalau kita tidak bungkus dia dengan kerangka atau outline, itu dia bisa lompat-lompat nanti. Nah, itu yang membedakan antara kita menulis fiksi dengan kita menulis non fiksi. Kalau non fiksi, informasinya kan ada pada orang yang kita tulis, atau kalau misalnya si yang bersangkutan tidak tahu detail tentang itu, kita bisa tanya pada orang lain yang ada kaitannya dengan yang dialami kejadian dengan dia. Tetapi ketika kita menulis non fiksi, kalau katakanlah dalam satu novel itu ada 10 tokoh, kita harus memikirkan karakter berbeda untuk 10 tokoh itu. Kita harus memikirkan bagaimana 10 tokoh ini latar belakang dia itu seperti apa, kemudian bagaimana dia terkonek dengan si tokoh utama. Itu kan bukan pekerjaan yang mudah. Makanya butuh waktu panjang. Iya, itu butuh waktu panjang. Makanya ada orang misalnya kayak di Lestari, ketika dia menulis Aroma Karsa itu, dia riset itu sampai berbulan-bulan. Bahkan ketika dia melakukan riset itu dia tidak istilahnya dia tidak melakukan aktivitas lain. Dia nggak terima tawaran-tawaran misalnya ngasih seminar atau apa gitu. Fokus untuk meriset itu. Sehingga memang betul-betul seperti ketika kita membaca karyanya itu ya seolah semuanya itu hidup. Sama juga misalnya ketika dia menulis Supernova gitu kan, ketika dia mengambil setting misalkan di kawasan Danau Toba itu, dia ya benar-benar kesana gitu. Untuk apa? Untuk benar-benar yang dia tuliskan itu tidak hanya murni imajinasi, dan itu memang butuh tantangan selain juga biaya gitu kan. Jadi kalau misalkan ditanya soal apa, ya mungkin seperti itu Bang tingkat kesulitannya. Bagaimana kita, dan kesulitannya lagi karena kita ini adalah yang menciptakan si tokoh, kita juga tidak bisa sewenang-wenang. Jadi misalnya saya sudah tentukan Hendra ini endingnya akan happy ending, tiba-tiba dalam perjalanan saya akan buat sad ending, itu nggak bisa semau saya harus menyesuaikan dengan alur kehidupan dia sehingga cerita yang ditulis itu benar-benar real. Makanya kadang-kadang kan ketika kita baca cerpen, entah itu cerpen atau novel, ada yang memang pala kali kita gondok kali gitu kan, sebel kali. Ada misalnya sama tokoh yang misalnya lucu, kita sampai tertingkal-tingkal dibuat, karena padahal penulisnya bisa jadi orang yang sangat serius, tapi ketika dia menghadirkan tokoh yang jenaka, yang lucu, dia benar-benar total. Begitu juga misalnya ketika kayak di dalam Rihun lah ya, kadang-kadang ada orang bilang kan cerita-ceritanya melo gitu kan, apa Ihan orangnya melo atau misalnya apa romantis atau segala macam. Ya bisa jadi ini, bisa jadi tidak, tergantung tokoh di dalam ini seperti apa gitu. Ada juga yang lucu misalnya gitu kan, ada juga yang misalnya nyebelin. Jadi itu sesuatu yang jadi karya kita ya di luar diri kita sendiri, dan itu butuh tantangan menurut Ihan. Dan adapun kalau pembaca merasa itu diri dia, itu hanya kebetulan saja ya. Kebetulan saja. Kebetulan dunia ini yang secara circle pasti banyak bahkan memang kalau Ihan misalnya dulu suka nulis di blog gitu kan, kadang-kadang ada orang yang setelah dia baca di blog dia inbox Ihan gitu, dia bilang, Han ini cerita aku gitu kan. Bahkan pernah ada salah satu teman Ihan waktu itu setelah dia baca cerita Ihan, dia malah curhat gitu kan, Han tolong dong tulisin cerita saya, dia bilang saya pengen juga kisah saya ada sebagus itu, tapi saya nggak bisa. Akhirnya dia cerita, Ihan tulis, Ihan kasih ke dia, ini nanti kalau anak aku besar aku kasih gitu kan. Jadi ya kayak kita nonton ini lah ya, kisah-kisah kalau ada kesamaan tokoh dan apa itu hanya kebetulan belaka. Ya memang sebenarnya kadang-kadang kejadian yang kita alami dengan yang dialami orang kan ada mirip-miripnya juga gitu. Ihan, apa sih rencananya ke depan Ihan setelah ini cerpen udah, buku-buku udah, karya-karya apa nih yang sedang Ihan persiapkan? Dan Ihan juga kemarin ada antologi juga ya yang di masa pandemi ini juga diproduksi. Iya, kalau yang di masa pandemi ini kemarin Ihan ada ikut kayak audisi lah ya, audisi untuk antologi cerpen itu dengan salah satu komunitas menulis di Semarang. Alhamdulillah sudah terbit, judul cerpennya itu Pinggala. Itu terbit dan ini satu-satunya penulis yang dari Aceh, yang lainnya itu dari Semarang karena memang komunitas menulis di sana. Nah kemudian juga ada audisi yang kedua juga, alhamdulillah yang lulus juga, judulnya itu
Bintang Terang di Langit Malam. Bintang Terang di Langit Malam. Dan juga kemarin Oktober kemarin juga salah satu cerpen Ilham judulnya Surat-Surat untuk Arunika, itu menang lomba menulis cerita yang dibuat oleh Disbutar untuk tema pandemi ya, tema COVID-19. Jadi memang sebagian orang mungkin di masa pandemi ini banyak waktu luang. Ilham justru kapan luangnya ya? Waktunya pada terus ya. Pada terus, tapi kan sangat menikmati sih. Tapi justru membuktikan bahwa masa sulit pun sebenarnya ketika kita fokus untuk kreativitas tetap akan ada jalan seperti itu. Dan Ilham rasa itu salah satu yang membuat aktivitas menulis ini berbeda ya dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Dia bisa survive, bisa dilakukan dimanapun, walaupun misalnya itu di rumah sekalipun, kita tidak ketemu siapapun, kita tidak kemana-mana, tetap bisa dilakukan. Ilham, terima kasih ya sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan cerpen Rihun ini. Rihun ya baca Rihun bang. Rihun ini, dan teman-teman nanti yang mau membaca mungkin bisa langsung hubungi Ilham ya. Nanti saya akan tag di video ini alamat Facebook Ilham, teman-teman bisa berteman dan lain-lain. Dan kemarin ketika secara nggak sengaja abang publish ya akan mewawancarai penulis Rihun, terus ada yang bilang dengan dia buat pertemuan lah virtual, terus atau buat pertemuan lah 10-20 orang yang bisa tidak virtual tapi bisa langsung, tapi nanti tergantung dengan Ilham juga, kita akan bicara setelah ini gimana caranya, karena banyak teman-teman bilang yang kayak gini-gini sebenarnya perlu mentransformasi semangat ya pada orang lain untuk tetap berkarya dan perlu mentor juga. Ya, gitu. Ini juga belum diluncurkan sih sebenarnya. Nanti kan ya, nanti akan ada peluncuran dari Rihun, dan kita akan ngobrol banyak tentang langkah-langkah Ilham untuk berkarya ini. Kami udah terpikir sih bagaimana konsepnya. Ilham, sekali lagi terima kasih banyak, tetap berkarya, dan kami terus menunggu karya-karya yang lain. Sahabat semua, demikian tadi obrolan saya bersama Ilham Nurdin, si pemilik kumpulan cerpen Rihun. Dan Anda bagi yang belum membaca, Anda bisa menghubungi Ilham, nanti saya akan tag nomornya, dan juga Anda bisa berkomunikasi di Facebooknya untuk bisa mendapatkan kumpulan cerpen ini. Saya sudah membaca 28 kisah dalam cerpen ini, banyak sekali yang bisa menjadi inspirasi bagi kita, menambah wawasan kita tentang kisah-kisah yang barangkali hadir secara similar ataupun secara random dalam kehidupan kita. Tapi yang pasti yang ingin saya sampaikan adalah berkarya pasti tidak punya batas waktu. Anda bisa berkarya kapanpun, dan untuk itu Anda bisa berimajinasi apa saja untuk menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi orang lain di luar diri Anda sendiri. Dan sampai ketemu lagi dalam sebuku Inspiring Life Book yang lain dengan tokoh-tokoh yang sangat inspiratif lainnya. Tetap di sini di Renrasa Official, dan kita akan ketemu lagi kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.